Pembahasan latihan soal PTS Fisika tahun 2024 nomor 1. Dua buah kawat lurus I1 dan I2 terpisah sejauh 8 cm. I1 4 ampere dan I2 6 ampere. Kedua kawat dialiri arus dengan arah yang sama. Tentukan besar medan magnet induksi pada titik P yang berjarak 2 cm dari kawat 1 dan arahnya. Di sini kita gambarkan ada dua buah kawat 1 dan kawat 2. Kemudian terpisah sejauh 8 cm. Masing-masing kawat 1 ini memiliki arus 4 ampere dan kawat 2 memiliki arus 6 ampere. Ada titik P yang berjarak 2 cm dari kawat yang pertama. Kita disuruh menentukan besarnya medan magnetik di titik P. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, maka arah dari besar medan magnet induksi pada masing-masing kawat bisa dilihat pada slide. Kemudian pertama kita akan menghitung besarnya medan magnetik di titik P yang disebabkan oleh kawat yang pertama. BP1 sama dengan μ0 I1 per 2PA. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Nanti didapatkan besarnya medan magnetik di titik P yang disebabkan oleh kawat 1 adalah 4 kali 10⁻⁵ Tesla. Setelah itu kita mencari besarnya medan magnetik pada titik P yang diakibatkan oleh kawat yang kedua, BP2. Berarti μ0 dikalikan I2 per 2PA. Di sini jaraknya 6 didapatkan 8 kurangi 2. Dari hasil perhitungan nanti kita dapatkan besarnya medan magnetik di titik P yang disebabkan oleh kawat 2 adalah 2 kali 10⁻⁵ Tesla. Untuk yang BP1 arahnya masuk, kemudian untuk yang BP2 arahnya keluar. Sehingga kalau kita mencari besarnya medan magnetik total di titik P sama dengan BP1 kurangi BP2. Hasilnya 2 kali 10⁻⁵ Tesla. Arahnya masuk karena yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Soal yang nomor 2, sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 6 cm. Dialiri arus 12 ampere searah jarum jam. Tentukan besarnya nilai medan magnet induksi di pusat lingkaran. Nah, dilihat pada slide. Di sini ada lingkaran yang dialiri arus listrik, kemudian arusnya mengalir dengan arah searah jarum jam, kemudian ada titik pada titik pusat lingkaran. Kita disuruh menentukan besarnya medan magnet induksi di titik P atau di pusat lingkaran. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, nanti arah dari medan magnet induksinya pada titik P adalah masuk ke dalam bidang. Untuk menghitung besarnya medan magnet induksi di pusat lingkaran, BP sama dengan μ0 I per 2A. Kemudian I-nya kita masukkan 12 dan jari-jarinya kita masukkan 6 cm. Kita ubah jadi meter, jadi 6 kali 10⁻². Nanti didapatkan hasil 4pi kali 10⁻⁵ Tesla dan arahnya masuk ke bidang. Soal nomor 3. Sebuah kawat konduktor memiliki panjang 40 cm. Dialiri arus 5 ampere, diletakkan melintang di atas bidang yang memiliki medan magnet homogen 4 kali 10⁻⁵ Tesla. Arus listrik mengalir dari arah utara ke selatan dan medan magnet homogen arahnya ke atas. Tentukan gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut dan arahnya. Nah, bisa dilihat pada slide bahwa ada daerah bidang yang memiliki medan magnet homogen yang sama 4 kali 10⁻⁵. Di sini disimbolkan dengan titik, dengan artian ke atas itu dianggap menjauhi bidang, sehingga simbol yang ada adalah titik. Kemudian untuk listriknya, arus listriknya mengalir dari utara ke selatan. Jadi bisa dilihat di slide. Kemudian dengan kaidah tangan kanan, maka didapatkan arah dari gaya Lorentz adalah ke barat. Ini pada gambar arahnya ke kiri. Dengan menggunakan arah mata angin, nanti gaya Lorentz arahnya ke barat. Untuk menghitung besarnya gaya Lorentz, FL sama dengan LI cross B. Ketika kita masukkan angka-angkanya, didapatkan hasilnya gaya Lorentz 8 kali 10⁻⁵ Newton.
Soal nomor 4, sebuah kumparan yang memiliki 100 lilitan dimasukkan pada sebuah magnet sehingga menimbulkan perubahan flux magnetik 20 Weber selama 0,2 detik. Tentukan gigil induksi yang terjadi. Nah, bisa dilihat ilustrasi gambarnya pada slide. Kemudian untuk mencari besarnya gigil induksi, kita gunakan persamaan gigil induksi sama dengan minus N d flux per dt. D flux itu delta flux itu artinya perubahan flux magnetik, kemudian untuk delta T itu selang waktunya. Dalam soal untuk lilitannya kan 100, kemudian perubahan fluxnya 20 Weber, kemudian waktunya adalah 0,2 detik. Dari perhitungan didapatkan gigil induksinya sama dengan minus 10.000 volt. Soal nomor 5, sebuah transformator step up dapat menaikkan tegangan dari 100 volt menjadi 200 volt. Arus pada kumparan sekunder 2 ampere. Tentukan arus pada kumparan primer jika trafo memiliki efisiensi 80%. Nah, bisa dilihat komponen transformator pada slide. Secara simbolik terdiri dari dua bagian, sekunder dan primer. Kemudian dalam soal diketahui tegangan primernya 100 volt, arus primernya yang dicari. Dan diketahui juga tegangan sekunder 200 volt dan arus sekundernya 2 ampere. Di sini kita menggunakan persamaan efisiensi bahwa efisiensi sama dengan daya sekunder dibagi daya primer kali 100%. Kemudian untuk daya sendiri nanti kita jabarkan menjadi V kali I. Kemudian dengan memasukkan nilai yang ada pada soal bahwa efisiensinya 80%, tegangan sekundernya 200, kemudian arus sekundernya 2, tegangan primernya 100, dan dicari IP-nya, yaitu arus pada kumparan primer. Dari soal dan perhitungan ini nanti didapatkan arus primernya adalah 5 ampere.